Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. CEO dan Direktur MNC Group Haritanu Sudibyo dan Sang Nyoman Suisme siang tadi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Kedua pimpinan tersebut dilaporkan oleh tim kuasa hukum pemilik sah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia CTPI Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut terkait pengusiran direksinya dan penguasaan aset-aset milik PT CTPI. Kuasa hukum PT CTPI, Dedi Kurniadi mengatakan kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk melaporkan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo dan direkturnya Sang Nyoman Suisma terkait dugaan pengusiran paksa kliennya yang diklaim sebagai menguasai aset-aset milik PT CTPI yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung bahwa PT CTPI kembali ke pemilik sebelumnya, yakni Siti Hardianti Rukmana atau yang lebih akrab dipanggil Tutut. Jadi ini berawal dari kemarin pada waktu bulan Januari, ya, kita sebagai direksi yang sah sesuai dengan keputusan MA, ya, mau masuk kerja ke TPI Taman Mini. Namun kita diusir secara paksa. Oke. Dan setelah itu kita menunggu, ya, apakah Pak Haritanu dengan legowo, dia bisa melaksanakan dan menjalankan keputusan MA tersebut, ya, kami tunggu-tunggu, tapi ternyata sampai dengan hari ini beliau belum memberikan ataupun belum memberikan contoh bahwa sebagai warga negara yang taat akan hukum. Muhammad Yarman selaku Direktur TPI menyatakan saat dirinya hendak ke kantor TPI yang berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur untuk bekerja pada Januari silam, dirinya diusir oleh Direktur MNC, yakni Sang Nyoman Suisma. Padahal dirinya merupakan direksi yang sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. PT Cipta Televisi Indonesia berdasarkan Akta Nomor 114 Notaris Untario Sigus Darmawa dan membatalkan rapat umum pemegang saham yang mengangkat Bapak Sang Nyoman Suisma dan kawan-kawan sebagai direksi. Demikian, ya, kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Jadi laporannya apa, Pak? Isi laporannya apa, Pak? Tuduhannya itu tindakan melakukan penghalangan dan dugaan penghalangan atau pengusiran secara paksa terhadap direksi yang memerintahkan bawahannya yang sah, bawahannya yang untuk melaksanakan tugas di perusahaan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Ada 2 orang yang diajukan sebagai pihak terlapor, yaitu Bapak Sang Nyoman Suisma dan Bapak Bambang Haritanu Sudibyo. Kalau keadaan Pak Tutut sendiri sekarang gimana? Ya, Pak Ibu Tutut sendiri sudah berkoordinasi dengan Pak Jarman sebelum proses pada hari ini, dan beliau tentu memonitor apa yang dijalankan oleh Pak Jarman sebagai direksi karena Ibu Tutut sendiri adalah pemegang saham yang sah dari PT TPI. Apakah sudah ada komunikasi dengan Sejauh ini setahu kami belum ada. Terima kasih. Ya, memberi kesempatan sudah 2 bulan. Dedi menambahkan, pelaporan tersebut murni pelaporan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Direktur PT CTPI dan tidak ada unsur politik dalam pelaporan tersebut. Jika benar laporan dan Haritanu bersalah, maka yang bersangkutan akan terganjal dalam percalonannya sebagai calon wakil presiden mendampingi Wiranto. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Forum Pekerja Merpati Airlines Senin siang mengadukan nasibnya ke fraksi PD Perjuangan di DPR. Pengaduan itu dilakukan terkait nasib mereka yang belum dibayar gajinya menyusul konflik di jajaran direksi. Guna mempertanyakan nasib pekerja yang belum dibayar gajinya, Forum Pekerja Merpati Airlines Senin siang mengadukan nasibnya ke fraksi PDIP di DPR. Masa FPM menuntut agar perusahaan segera memutuskan nasib para pekerja Merpati, apakah masih dipekerjakan atau tidak. Mereka juga meminta agar perusahaan segera membayar gaji karyawan yang sudah 4 bulan belum dibayar. Menurut Ketua FPM, Sudianto, pihaknya sudah berulang kali mengirimkan surat ke Komisi 6 dan 11. Namun belum mendapat respon positif. Karena itulah,
Pihaknya mengajukan surat ke fraksi PDIP hingga mendapat respon positif. Mereka berharap FPDIP bisa memperjuangkan nasib mereka yang belum digaji sejak 4 bulan lalu. Jika Merpati akan ditutup, FPM berharap hak-hak mereka dibayarkan. Baik, kami menyampaikan bahwa kondisi Merpati ini sudah sangat terpuruk. Kami sebagai Merpati sudah 4 bulan ini tidak digaji dan dijanjikan oleh direksi Merpati bahwa kami akan digaji minggu ketiga bulan Mei berdasarkan bipartit yang kami miliki. Namun ketika kami tanya dari mana sumber uangnya, direksi tidak bisa menjelaskan itu dengan sempurna seperti itu, sehingga kami masih ragu-ragu apakah bulan Mei itu kami masih bisa digaji atau tidak. Sementara itu, menurut anggota fraksi Sumaryoto, DPR baru bisa memperjuangkan nasib mereka pasca reses Mei mendatang. Pihaknya akan memanggil pemerintah dan direksi Merpati untuk mempertanyakan kelangsungan nasib karyawan Merpati. Adalah bagaimana saya selaku anggota fraksi PD Perjuangan bisa bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menerima teman-teman dari FPM ini dan sekaligus juga memberikan solusi. Mereka sudah 4 bulan tidak dibayar. Ini merupakan suatu usaha kemanusiaan karena 4 bulan apapun mereka tidak punya keluarga. Oleh karena itu saya sangat concern untuk ini. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Sungguh malang nasib yang dialami bayi yang baru berumur 10 hari di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Ia terlahir tanpa memiliki anus lantaran kedua orang tuanya tak cukup dana untuk merawatnya di rumah sakit. Ia terpaksa dirawat di rumah. Sri Rahayu, itulah nama bayi mungil ini. Ia terpaksa dibawa oleh orang tuanya ke rumah pasca menjalani operasi di Rumah Sakit M. Yunus, Bengkulu. Bayi mungil ini terlahir tidak normal layaknya bayi seumurannya. Anak pasangan dari Suasi Padi dan Miem ini menderita kelainan pada anus, hingga dokter harus memasang selang pada bagian perut sebagai saluran pembuangan sang bayi. Ironisnya setelah menjalani operasi ia harus dirawat di rumah, lantaran kedua orang tuanya tak memiliki cukup biaya untuk tinggal di rumah sakit. Namun pihak rumah sakit mewajibkan 3 hari sekali Sri harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Ini suruh rawat jalan. Rawat jalan besok Senin suruh kontrol ke sana. Itu katanya harus dibawa ke Palembang. Kalau udah besar. Kalau udah umur berapa, 3 apa berapa tahun. Kalau sini nggak sanggup. Dari Bengkulu Tengah, Tetra Surya melaporkan. Jam beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, tetaplah bersama kami.